Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Satu orang DPO Mujahidin Indonesia Timur Poso bernama Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali tewas ditembak dalam penyergapan Satgas Madagoraya Raya Selasa kemarin. Dengan tewasnya Ahmad Ghazali maka masih tersisa 3 DPO anggota MIT Poso. Kepolisian meminta agar ketiganya segera menyerahkan diri. Satgas Madago berhasil melumpuhkan Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali, satu dari 4 DPO teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso, Sulawesi Tengah. Ahmad Panjang tewas dalam peristiwa baku tembak di bendungan Dusun Uempasa, Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mutong pada Selasa 4 Januari. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufaryadi mengungkapkan, kronologis penembakan yang menewaskan Ahmad Ghazali berawal saat personil Satgas Operasi Madagoraya melakukan penyergapan pada Selasa pagi. Dalam kontak tembak itu, Satgas menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi, diantaranya 1 buah bom dan 1 botol bubuk mesiu. Telah tertembak ya, DPO MIT atas nama Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Kita akan melanjutkan pengejaran dan penangkapan terhadap 3 DPO lagi. Ya, saya lihatkan foto-foto. Yang tertembak Ahmad Panjang, 4 DPO-nya, kita akan lakukan pengejaran dan penangkapan. Tapi kalau mereka mau menyerahkan diri, kita juga terima. Usai dievakuasi, jenazah teroris Ahmad Panjang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah untuk proses otopsi. Ahmad Panjang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Poboya, Kota Palu hari ini setelah kedatangan dari pihak keluarga. Dengan tewasnya Ahmad Panjang maka masih tersisa 3 DPO anggota MIT Poso, yakni Askar alias Jait alias Pak Guru, Nae alias Galur alias Muklas, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Kepolisian meminta agar 3 orang buron MIT Poso untuk segera menyerahkan diri. Ketiga orang DPO MIT Poso itu diduga masih berkeliaran di pegunungan Kabupaten Poso, Parigi Mutong, dan Kabupaten Sigi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lantas apa saja upaya Satgas Madagoraya untuk menangkap 3 DPO teroris MIT Poso lainnya? Dan apakah tewasnya Ahmad Panjang membuat kekuatan MIT Poso kian melemah? Untuk membahasnya sudah bergabung Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto, dan Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Selamat malam Pak Didik, Mas Ridwan. Selamat malam, Mbak Sylvia. Oke, Pak Didik, bagaimana perkembangan pengejaran 3 DPO MIT Poso yang tersisa, Pak? Mbak Sylvia, saya sampaikan bahwa Satgas Madagoraya sekarang masih tetap melakukan pengejaran terhadap sisa DPO baik Askar, Imam maupun Suhardin. Nah ini tentu tidak semua wilayah ini kita kerahkan, tetapi ada prioritas di tempat-tempat tertentu karena kan pergerakannya baik Poso, Sigi maupun Parigi Mutong. Nah, seperti beberapa saat ini, kan beberapa bulan ini kan banyak yang ketangkep. Nah, tertangkapnya semuanya ada di wilayah Parigi Mutong. Nah, inilah titik-titik yang kita prioritaskan untuk dilakukan suatu pengejaran maupun pengepungan. Nah, termasuk yang 3 ini tentu dari Satgas ini juga punya prioritas. Bukan semua 3 kabupaten ini kita lakukan pengejaran tempat-tempat tertentu. Tentunya tidak bisa kita sampaikan di mana yang sekarang menjadikan prioritas. Tetapi ada titik-titik prioritas yang memang sekarang melakukan pengepungan, Pak. Oke, Pak, mereka ini sebetulnya berkelompok atau menyebar, Pak? Gimana? 3 DPO tersisa ini apakah mereka berkelompok bersembunyi dalam satu lokasi yang sama atau tiganya ini pencar? Nah, dari hasil pengamatan atau kebiasaan mereka, karena mereka jumlahnya sekarang ini sudah kecil. Jadi kalau cukup 3 orang, dia kan tidak pernah bergerak sendiri. Jadi kemungkinan mereka itu akan bergabung 3 orang ini. Karena mereka setiap melakukan kontak atau kegiatan tidak pernah sendiri. Nah, sekarang 3 orang, jadi kemungkinan besar mereka ini akan bergabung 3 orang ini, Mbak. Oke, kemungkinan besar bersama-sama ya, Pak. Mas Ridwan, sebelum kita bicara lebih jauh soal
bagaimana upaya pengejaran 3 DPO yang tersisa. Saya ingin tahu kalau menurut Mas Ridwan, siapa sebetulnya Ahmad Panjang ini dan apa kontribusinya dalam jaringan MIT Poso? Ya, Ahmad Panjang ini kan bagian dari pendukung lama di era Santoso ya. Jadi sebelum Santoso tewas, Ahmad Panjang ini sudah bergabung dan di bawah kepemimpinan Ali Kalora dia juga termasuk sangat signifikan. Di antaranya menyiapkan logistik-logistik dan menjadi salah satu kurir penting penghubung antara pendukung MIT di luar pegunungan Taman JK, di luar tempat pelarian mereka, dengan sisa-sisa laskar yang ada di dalam. Sehingga ini operasi yang sangat berhasil ya menurut kita, ini satu hal yang harus diapresiasi. Operasi ini jelas sangat melumpuhkan sisa-sisa jaringan yang tinggal 3 orang itu. Saya sih, kami dalam analisa sementara ya, karena kami tidak ke lapangan, kita menduga sih mereka terpencar. Ya. Kita menduga terpencar. Ini dugaan kami yang mohon maaf tidak di lapangan. Basisnya adalah ketika mereka dalam konteks 3 orang, maka kemampuan mereka ini kan sangat terbatas. Dan mereka mencoba menghindari 3 orang ini tertangkap sekaligus. Dengan harapan ketiga-tiganya ini bisa lolos satu persatu atau semuanya lolos. Mereka kami yakini juga berusaha lolos dari pengepungan. Akan tetapi karena operasi Madagoraya ini sangat ekstensif, jumlah personilnya sangat banyak, kemudian wilayah areanya juga sangat banyak, sehingga mereka kesulitan keluar dari pengepungan. Oke. Tapi Mas Ridwan, sebetulnya sejak kematian Ali Kalora, kemudian sekarang Ahmad Panjang, bagaimana sebetulnya kekuatan dan pengaruh MIT di Poso? Apakah betul ini semakin terdesak sekali dan akan lebih mudah sekarang untuk menghabisi seluruh jaringan sampai sel-sel MIT Poso? MIT Poso di pegunungan jelas sudah habis ya. Tapi secara ideologis, Sylvia, mereka pasti punya supporter-supporter ideologis yang barangkali mereka sekarang tiarap ya, tidak berani terlihat mendukung, tetapi secara simpati mereka masih ada. Nah, ini yang saya kira menjadi PR besar dari BNPT nanti untuk mencoba menetralisir itu. Jangan sampai kemudian simpati itu berubah menjadi aksi nyata. Ini yang saya kira penting juga daripada konsentrasi hanya ketiga orang itu. Oke, baik. Terakhir Pak Didik, bagaimana Anda merespons soal supporter-supporter ideologis yang patut diwaspadai meskipun nanti sudah habis ini 3 orang tersisa sudah tertangkap, tapi bagaimana untuk mengantisipasi lahirnya atau berkembangnya supporter-supporter ideologis MIT Poso? Kegiatan Madagoraya ini kan bukan hanya melakukan pengerjaan, tetapi juga ada tim preemptif preventif. Di situ ada Babin Kamtibmas, ada dari Kamtibmas, terus juga ada intelijen. Nah, inilah mereka yang bertugas untuk melakukan penjalanan pada masyarakat, memberikan edukasi agar mereka juga tidak terprovokasi. Termasuk juga dari Kamtibmas ini kan selalu bergerak dari musola satu musola lain, termasuk juga masjid. Nah, ini tugas mereka juga memberikan edukasi pada masyarakat tentang paham yang benar. Begitu juga intelijen. Nah, intelijen ini juga melakukan penggalangan. Nah, termasuk penggalangan ini juga melibatkan mantan-mantan dari para napiter ini, Mbak. Kan beberapa waktu yang lalu para napiter juga memberikan himbauan kepada yang di atas itu untuk bisa segera turun. Kemudian juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum bahwa paham yang pernah diikuti itu adalah paham-paham yang salah. Nah, ini yang telah kita lakukan. Termasuk juga memberikan pengetahuan kepada para napiter ini bagaimana usaha yang baik dan benar, hidup yang baik dan benar di tengah-tengah masyarakat. Contohnya memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara usaha. Nah, ini juga banyak yang berhasil. Demikian banyak yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto dan juga Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Mas Ridwan Habib telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.